Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1623. Suara magma yang meledak tiba-tiba bergema melintasi terowongan yang menuju ke dunia magma bawah tanah di bagian bawah menara penghalus ki langit yang membara. Segera, sosok yang agak sengsara keluar dari magma di depan tatapan tertegun dari kelompok Sun Er. Xiaoyan Gege. Sun Er bergegas maju. Ekspresinya berubah drastis saat melihat sosok itu. Aku baik-baik saja. Tubuh Xiaoyan berkedip dan mendarat. Dia menghapus jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Mata orang itu sungguh-sungguh ketika mereka melihat terowongan magma. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada keberadaan yang mengerikan di bagian bawah magma. Apa yang terjadi? Suqian, Mang Tianqi dan yang lainnya berseru. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiaoyan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiaoyan. Namun, bahkan dia berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Hanya hal mengerikan apa yang ada di bagian bawah magma? Old Mang, informasikan kepala klan Guiyuan dan yang lainnya bahwa berita itu dikonfirmasi. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius. Wajah Mang Tianqi berkedut keras setelah mendengar ini. Jantungnya berdegup kencang tanpa sadar. Dia mengerti pentingnya masalah ini. Segera, dia tidak berani meremehkan situasi saat dia langsung berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guiyuan dan yang lainnya tentang informasi baru ini. Rumah Dewa Kuno benar-benar terletak di bagian bawah magma? Cai Lin sedikit terkejut ketika dia melihat terowongan magma dan bertanya. Lagi pula, dia tetap berada di dalamnya untuk jangka waktu yang lalu. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Ya? Xiaoyan mengangguk. Dia segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di bagian bawah magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan drastis dalam ekspresi setelah mereka mendengar ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guiyuan dan Hun Tiandi di ranah di dasar danau. Untungnya, makhluk misterius itu tampaknya tidak dapat meninggalkan dunia itu. Kalau tidak, kemungkinan akan ada masalah besar hari ini. Xiao yang tertawa pahit dan sedikit bersukacita ketika dia berbicara. Berdasarkan pada kekuatan yang telah ditunjukkan orang besar itu, kemungkinan tidak ada seorang pun yang akan bisa menundukkannya jika itu dibebankan. Selanjutnya, mari kita tunggu pasukan aliansi tiba. Jika kita membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk membalikan keadaan. Xiao yang menghela nafas pelan. Jika Hun Tiandi diizinkan untuk mendapatkan embrio dipil, ia mungkin benar-benar berakhir dengan menerobos ke kelas Doudi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan tentara aliansi tidak akan bisa melakukannya. Sun Er dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Aula utama dalam ranah Hun. Apakah kamu mengatakan bahwa misimu telah gagal? Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin dan melihat sosok berlutut gemetar di bawah dengan mata menyipit saat dia menuntut dengan suara samar. Ya, karena alasan yang tidak diketahui, jejak kami telah terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Hun Yu dan yang lainnya dikejar oleh kelompok Xiao yang segera setelah mereka tiba di wilayah Black Corner. Mereka semua binasa di tangan kelompok Xiaoyan. Sosok di bawah ini dipenuhi keringat dingin. Namun, kata-katanya masih cukup jelas. Bagaimana mungkin bagi Xiaoyan untuk mengetahui keberadaan mereka? Ekspresi Hun Tiandi merosot saat dia menuntut. Kepala klan, Xiaoyan pernah menjadi mahasiswa Akademi Jianan di wilayah Black Corner. Aku takut itu karena akademi telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuannya. Saya tidak berpikir bahwa dia menyadari niat kita. Orang itu buru-buru berkata. Bocah itu sama liciknya dengan rubah. Siapa yang tahu apa yang ia pikirkan? Terlebih lagi, jika bukan karena dia telah mendeteksi sesuatu sebelum ini, bagaimana dia bisa tiba tepat waktu bahkan jika akademi benar-benar mengirim pesan meminta bantuan? Nihility Devouring Flame di sampingnya mendengus dengan dingin. Sosok-sosok yang tunduk di bawah melebarkan mulut mereka setelah mendengar ini. Namun, mereka semua menyuarakan persetujuan mereka. Maksudmu, mungkinkah bahwa Xiao yang juga menyadari informasi bahwa rumah Dewa Kuno terletak di wilayah Black Corner? Hun Tiandi mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah menghabiskan upaya besar untuk mengumpulkan semua batu Gio kuno.
Bagaimana Xiao Yan bisa langsung mempelajarinya? Kami tidak bisa mengecualikan kemungkinan ini. Bukankah orang itu berkeliaran di wilayah Black Corner sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang dia deteksi? Nyala api hitam melonjak di mata Nihility Devouring Flame. Dia berbicara dengan suara yang dalam, terlepas dari apakah dia mendeteksi sesuatu, ini juga saatnya bagi kita untuk bergerak. Kalau tidak, itu akan menjadi pukulan berat bagi kami jika ada masalah. Ya, penundaan apapun bisa mengakibatkan perubahan tak terduga. Hun Tiandi merenung sejenak sebelum mengangguk. Jelas, berita tentang penampilan Xiao Yan di wilayah Black Corner telah membuatnya merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan guyuan itu? Kata The Nihility Devouring Flame. Baru-baru ini, guyuan telah memantau ranah klan Hun. Dia pasti akan mendeteksi sesuatu jika sekelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Aku sudah punya seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang menghubungkan ke wilayah Hun. Pada saat itu, Anda akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Black Corner. Saya akan menunda guyuan. Hun Tiandi berbicara dengan suara lemah. Ya. Api Nihility Devouring ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Selama aku bisa mendapatkan embrio dipil di dalam rumah dewa kuno, pasukan aliansi yang disebut tidak akan lain hanyalah semut. Hun Tiandi mengangkat kepalanya. Dia melihat bagian atas aula besar. Senyum sedingin es muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri. Guyuan duduk di menara batu di bagian atas dunia bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat berdesing di sekitarnya, menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Selain segelintir orang, tidak ada orang lain yang berani mendekati daerah itu dalam jarak 1000 kaki dari menara batu dalam menghadapi tekanan ini. Ekspresi Guyuan sedalam air saat dia duduk di puncak menara batu. Kedua matanya terpejam. Kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung masuk ke ruang kosong. Ini menyelidiki jauh ke lokasi di mana ranah Hun terletak menggunakan metode misterius. Setelah itu, jejak kekuatan spiritual terjalin di sekitar tempat itu. Dengan cara ini, dia bisa mendeteksi sedikit fluktuasi ruang di sekitar tempat itu. Ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan intens sementara Guyuan terus menyelidiki. Segera, itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Guyuan, yang berada di menara batu yang sangat jauh, tiba-tiba membuka matanya ketika sosok manusia muncul. Segera, dia mendengus dingin. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Dia sudah berada di depan sosok itu saat dia muncul berikutnya. Hun Tiandi. Kilatan dingin melintas di mata Guyuan saat dia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di depannya. Dari kita berempat saat itu, hanya kita berdua yang tersisa. Dunia ini memang pernah berubah. Hun Tiandi menatap Guyuan. Dia tersenyum tipis dan berkomentar. Jatuhnya dua lainnya sangat terkait dengan Anda. Guyuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak berkomitmen. Dia menatap Guyuan sebelum dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu bersedia bekerja sama denganku, aku pasti akan membantumu begitu aku naik ke kelas Doudi di masa depan." Guyuan kaget. Dia tidak berharap bahwa Hun Tiandi akan benar-benar mencoba untuk merekrutnya. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan bertanya, "Apakah menurut Anda itu mungkin?" Betapa malangnya. Anda adalah satu dari sedikit orang yang saya hargai. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya karena kecewa, tampaknya menyadari jawaban Guyuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong sebelum dia tiba-tiba bergumam, ada desas-desus bahwa elit di semua perkasa. Tapi mengapa elit di saat itu benar-benar menghilang? Guyuan mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Jawaban-jawaban ini kemungkinan akan terungkap begitu aku naik ke kelas Doudi. Hun Tiandi menatap ruang kosong yang tak ada habisnya. Ada kilau aneh berkedip melewati mereka. Dia segera berbalik ke arah Guyuan dan tertawa, "Dunia ini tidak akan bisa menahanku." Kata-katanya liar dan bangga. Namun, ada juga aura mengerikan yang muncul darinya. Bahkan Guyuan tidak menertawakan kata-kata ini. Ini karena dia mengerti bahwa lawan yang telah dia lawan secara diam-diam selama ribuan tahun, memang memiliki keberanian dan potensi untuk mengucapkan kata-kata ini. Anda berencana untuk menunda saya, kan? Guyuan menatap Hun Tiandi. Mengingat kecerdasannya, ia secara alami melihat alasan mengapa yang terakhir tidak menyerang. Karena ini masalahnya, jelas bahwa pihak lain hanya memiliki satu niat. Itu untuk menahannya. Hun Tiandi tertawa mendengar ini.
Dia menghitung waktu dan tersenyum berkata, ini tentang waktu. Rumah dewa kuno berada di wilayah Black Corner, kan? Gu Yuan menyipitkan matanya dan berkata. Senyum di wajah Hun Tiandi menegang ketika kata-kata ini diucapkan. Dengan cepat menghilang ketika dia menjawab, kamu memang menyadarinya. Hun Tiandi tidak menyembunyikan apapun. Ini karena dia mengerti bahwa karena Gu Yuan mengucapkan kata-kata itu, yang terakhir benar-benar memahami situasinya. Kalau tidak, itu hanya akan sia-sia. Sepertinya surga tidak membantumu. Gu Yuan tertawa. Kami akan segera mencari tahu siapa yang akan kehilangan. Hun Tiandi merentangkan tangannya. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, apakah itu karena Xiao Yan? Dia secara alami bertanya tentang mengapa Gu Yuan menyadari lokasi rumah dewa kuno. Gu Yuan tersenyum. Dia tidak mengakui atau membantahnya. Dia benar-benar skroge. Hun Tiandi tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui. Siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiao yang ditolak akan benar-benar menghasilkan orang seperti itu? Bahkan klan Hunnya telah menderita banyak kerugian di tangannya. Sekarang, bahkan rumah dewa kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiao Yan. Ini semua karena kelompok orang bodoh yang menyembunyikan beberapa informasi. Hun Tiandi menghela nafas pelan. Jika bukan karena Xiao yang secara bertahap menonjol di Central Plains, kemungkinan dia masih tidak menyadari bahwa yang terakhir benar-benar melarikan diri dari banyak serangan oleh klan Hun. Pada saat dia mengetahui semua ini, pemuda dari masa itu telah melebarkan sayapnya. Karena banyak skema yang terjadi, ia juga tidak punya waktu untuk mengganggunya. Siapa yang bisa berharap bahwa kesalahan kecil ini akhirnya akan menciptakan masalah besar bagi mereka? Kamu akan berakhir menderita jika kamu meremehkannya, Gu Yuan tersenyum. Dia terdiam sesaat sebelum berkata, dia mungkin akan lebih luar biasa daripada Xiao Xuan. Oh? Hun Tiandi mengangkat alisnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya evaluasimu cukup tinggi. Namun, karena klan Hun saya dapat membunuh Xiao Xuan pertama, kami secara alami akan dapat membunuh yang kedua. Gu Yuan, sekarang, mari kita menuju ke wilayah Black Corner dan melihat-lihat. Ruang di sekitar Hun Tiandi perlahan-lahan terdistorsi. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Kilatan dingin melintas di mata Gu Yuan saat dia memandang Hun Tiandi, yang telah menghilang. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di dalam ruang pertemuan dari dunia bintang. Dia memandang Lei Ying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam, aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner. Kali ini, kita pasti harus menghentikan klan Hun. Chapter 1624 Akademi Jianan. Banyak siswa datang dan pergi di sepanjang jalan besar dengan pohon-pohon yang berjejer di sampingnya. Energi yang unik untuk pria dan wanita muda tersebar di seluruh hutan. Mereka sama sekali tidak menyadari pertempuran besar yang akan segera tiba. Makanya, mereka tidak panik. Percakapan mereka semua terkait dengan adegan ketika Xiao Yan muncul saat itu. Nada yang mereka gunakan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Xiao Yan sedang berbaring di pohon tinggi di saat santai yang jarang terjadi. Dia memandang langit biru sementara mulutnya mengunyah rumput, yang secara bertahap mengisinya dengan kepahitan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa diam-diam berbaring di akademi dan menonton langit. Sudah bertahun-tahun. Xiao Yan menutup matanya dan tanpa sadar mendesah pelan. Sekarang dia memikirkannya, adegan pelatihannya di Akademi Jianan saat itu masih segar di benaknya. Namun, dalam sekejap mata, dia sudah bukan lagi pemuda sejak saat itu. Sudah bertahun-tahun. Suara lembut tiba-tiba ditransmisikan dari samping telinga Xiao Yan. Dia membuka matanya dan menatap instruktur cantik, yang memiliki sepasang kaki seksi panjang di sampingnya. Seringai muncul dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan senyum menggoda. Kaki yang sangat indah. Wajah Xiao Yu memerah tanpa sadar setelah mendengar ini. Dia memelototi Xiao Yan dan mencaci. Kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih tidak tahu bagaimana harus serius. Sudut mulut Xiao Yan tersenyum. Kedua tangannya ditempatkan di belakang kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Suasana tenang ini adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Selama tahun-tahun ini, dia telah ditekan oleh Hall of Soul dan klan Hun ke titik di mana dia hampir tidak bisa bernapas. Ini karena dia mengerti bahwa hanya pelatihan terus-menerus dia akan bisa melarikan diri dari nasib hancur berkeping-keping oleh gunung besar itu. Selain itu, saat dia dihancurkan, keluarga dan klannya juga akan berakhir dengan nasib yang sama. Pertempuran besar telah tiba.
Xiao Yan mengerti bahwa ini mungkin pertempuran yang menentukan. Namun, justru karena inilah jantungnya yang tegang awalnya telah berkurang secara signifikan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia juga berusaha keras untuk memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, saatnya menunggu hasil. Xiao Yu duduk dengan elegan di samping Xiao Yan. Dia menoleh dan menatap wajah dengan mata menyipit. Wajah ini bahkan tampak lebih dewasa dan teguh dibandingkan dulu. Kelembutan asli secara samar berkembang menjadi pesona lain. Itu adalah wajah yang bisa dilihat orang untuk waktu yang lama. Xiao Yu mengerutkan bibir merahnya. Dia telah melihat banyak individu muda dan berbakat selama tahun-tahun ini yang dia habiskan untuk mengajar di akademi. Ada banyak di antara mereka yang telah memulai pencarian liar padanya. Namun, semuanya akhirnya gagal. Ini karena dia akan selalu menggelengkan kepalanya setiap kali dia membandingkan orang-orang itu dengan orang di depannya. Setelah bertahun-tahun pelatihan, dia mengerti betapa luar biasa dan menyilaukan pria di depannya ini. Akan lebih baik jika kita tidak memiliki hubungan darah. Kadang-kadang, beberapa pikiran aneh akan muncul dalam hati Xiao Yu, menyebabkan wajah dan telinganya memerah sementara dia berulang kali memarahi dirinya sendiri karena tidak tahu malu di hatinya. Apakah Anda berpikir tentang romansa? Xiao yang telah membuka matanya pada saat yang tidak diketahui. Dia melihat instruktur wanita cantik di samping, yang menggigit bibir merahnya, dan tersenyum bertanya. Itu benar, mata cerah Xiao Yu berkedip kali ini saat dia tersenyum manis. Balasan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dalam keadaan normal, Xiao Yu seharusnya mengiriminya tendangan terbang. Dia mengangkat pandangannya dan menatap mata cantik Xiao Yu. Ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Segera, batuk pelan dan menarik pandangannya. Gigi perak Xiao Yu menggigit bibir merahnya dengan kekuatan yang lebih besar setelah melihat Xiao Yan menarik pandangannya. Setelah itu, riak di dalam dirinya berangsur-angsur berkurang. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Terima kasih." "Hah?" Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia langsung tertawa, "Kamu tampaknya cukup membingungkan?" Ini adalah kata-kata yang diminta oleh anggota klan untuk membawakan kepadamu terakhir kali aku kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yu tertawa. Xiao Yan sedikit terkejut. Senyum di sudut mulutnya menjadi lebih hangat. Saat ini, generasi yang lebih muda dan bahkan beberapa generasi tua dari klan Xiao menganggapmu seperti dewa. Orang lain dapat memarahi mereka, tetapi jika orang-orang itu berani mengatakan sesuatu tentang Anda, mereka pasti akan menyerang. Ada banyak anggota klan yang telah dibebankan ke berbagai sekte sendiri karena ini. Xiao Yu tertawa. Suara lembutnya muncul seolah-olah dia sedang berbicara tentang masalah keluarga biasa. Itu sangat hangat. Hehe, dewa mereka ini disebut sampah yang tidak berguna saat itu. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Teman kecil. Itu adalah sesuatu dari ketika kita semua masih sangat muda. Namun Anda masih ingat? Xiao Yu memutar matanya yang menawan pada Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa. Dia terus mendengar Xiao Yu dengan lembut berbicara tentang hal-hal di klan sambil melihat langit biru. Dia tidak memiliki kenikmatan seperti itu selama bertahun-tahun. Xiao Yu dan Xiao Mei telah kembali ke Kekaisaran Jiamen beberapa tahun yang lalu. Ada desas-desus bahwa mereka sekarang adalah para ahli yang dapat memegang milik mereka sendiri. Beberapa tahun yang lalu, klan ingin memilih kepala klan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memilih, semua surat suara mencantumkan namamu pada mereka, menyebabkan para tetua itu tidak dapat tertawa atau menangis. Xiao Yu berbicara dengan lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti dan menatap pria di sebelahnya, yang matanya tertutup. Napas yang terakhir juga jauh lebih tenang. Pada saat ini, Xiao Yan diam seperti bayi. Xiao Yan telah tidur. Bahkan Xiao Yu terkejut setelah melihat kondisi Xiao Yan saat ini. Sayang muncul di matanya. Tangannya dengan hati-hati menggeser kepala Xiao Yan dan meletakkannya di kaki yang lembut. Dia menunduk dan memperhatikan wajahnya. Senyum di sudut mulutnya tampak sangat lembut. Para anggota klan menyadari berapa banyak yang telah Anda korbankan. Anda telah memikul beban berat sendirian. Untuk melindungi klan, kamu telah bekerja keras sambil mempertaruhkan nyawamu. Haha, banyak orang kecil di klan melakukan yang terbaik untuk melatih. Mereka mengatakan bahwa mereka akan dapat membantu Anda setelah menjadi lebih kuat. Cabang-cabang lebat menyebar di atas pohon raksasa yang menjulang tinggi saat angin sepau-sepau bertiup. Xiao Yu mengembuskan napas dengan lembut.
dia melihat wajah yang tenang. Tangannya akan menyentuhnya dengan lembut ketika mata Xiao Yan yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Keheningan asli dengan cepat menyebar saat mata hitam dibuka. Ketajaman yang menyebabkan jiwanya bergetar sekali lagi muncul di dalam mata hitam itu. Xiao Yu terkejut ketika dia melihat wajahnya, yang telah berubah dari yang damai menjadi yang tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan ke bawah tanpa ada yang memperhatikan saat dia tersenyum manis. "Apakah kamu bangun?" "Ya." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkomentar dengan suara lemah, "Mereka ada di sini." Xiao Yu kaget setelah mendengar ini. Karena hubungannya dengan Xiao Yan, dia menyadari beberapa rahasia. Secara alami, dia mengerti siapa mereka yang disebut Xiao Yan. Mereka terlalu cepat. Xiao Yu mengerutkan kening dan berkomentar. "Informasikan penatua pertama. Kumpulkan semua siswa bersama. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menahannya begitu pertarungan dimulai." Xiao Yan menginstruksikan dengan suara yang dalam. "Dimengerti." Xiao Yu dengan cepat mengangguk. Tubuh halusnya bergerak dan dia membuka langkahnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia sekali lagi berkata, "Terima kasih banyak, saudari Xiao Yu." Xiao Yu terkejut setelah mendengar bentuk alamat ini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memanggil kakaknya. Mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus berdebat satu sama lain setiap kali mereka bertemu. "Haha, adik lelaki yang taat. Kakak perempuan ini sedang menunggu untuk melihat Anda menunjukkan kekuatan kepahlawanan Anda." Xiao Yu tiba-tiba tertawa. Dia dengan cepat terbang ke bawah. Mata-matanya sedikit redup ketika dia berbalik. Mereka adalah kakak dan adik. Xiao Yan berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya. Dia melirik sosok Xiao Yu yang turun hanya untuk menghela nafas. Dia bukan orang bodoh dan secara alami mampu melihat dengan jelas banyak hal. Namun, mungkin sangat sulit untuk ada hasil ketika datang ke masalah tertentu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan membuang melankolis di dalam hatinya. Setelah itu, matanya dengan serius memandang ke arah cakrawala. Dia bisa mendeteksi fluktuasi energi yang kuat dari tempat itu. Fluktuasi ini tidak asing baginya. Beberapa tokoh melintas dan muncul sementara Xiao Yan sedang berpikir keras. Mereka adalah kelompok Sun Er dan Cai Lin. Klan Hun akan datang? Kedua wanita itu menatap langit dan bertanya. Xiao Yan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat akademi. Pada saat ini, semua instruktur di akademi memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana cemas menyelimuti tempat ini. Semua orang, hati-hati selama pertempuran ini. Xiao Yan memandang Sun Er dan Cai Lin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. "Kamu juga." Kedua wanita itu mengangguk dengan lembut. Xiao Yan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Cai Lin di depan wajah merah mereka. Dia dengan lembut berkata, "Jika kita bisa berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan mengatur pernikahan besar." "Ya." Ekspresi malu dan gembira muncul di mata kedua wanita itu ketika mereka mengangguk. Kehangatan terasa saat dia memeluk kedua wanita itu. Xiao yang bergegas menuruni pohon besar dan muncul di tanah terbuka. Dia melambaikan tangannya dan celah besar muncul di ruang. Celah itu mengarah ke makam surgawi. Penatua pertama, santai, aku sudah menginstruksikan makhluk-makhluk di dalamnya. Mereka tidak akan membahayakan para siswa. Xiao yang membuka terowongan, memandang Suqian dan berkata, "Anak kecil, terima kasih banyak." Suqian mengangguk. Dia memberi Xiao Yan busur yang dalam dan tidak berani menunda. Dengan kecepatan tinggi, dia langsung bergegas ke terowongan spasial. Murid-murid yang padat melonjak seperti air banjir. Xiao yang sekali lagi naik ke udara setelah siswa memasuki makam surgawi. Dia melihat ke kejauhan. Setelah itu, awan hitam dengan cepat terbang dengan kecepatan seperti kilat. Aura seperti monster menyebar di awan hitam. Xiao Yan menghela napas panjang dan mengepalkan tinjunya saat dia melihat gempa bumi seperti momentum. Tentara aliansi telah tiba. Xiao Yan menghela napas. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke langit utara. Ruang di tempat itu bergetar hebat dan banyak sosok muncul dari semua tempat. Itu memotong ruang yang jauh, membawa suara angin deras yang bergema di langit saat mereka bergegas menuju Akademi Jianan.
Kebanggaan tiba-tiba melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia melihat formasi yang menyebar di langit. Dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Raungan itu seperti guntur yang bergemuruh melintasi langit. Itu bisa dengan jelas terdengar dalam radius 50 km. Klan Hun, jika kamu ingin bertarung, aku akan berjuang sampai kenyang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.